Halo teman-teman semua, ada pertanyaan menarik ini. Kenapa sih Mas Didi kita sudah belajar SEO tapi tidak pernah mendapatkan klien? Ya, nah ini pertanyaan menarik ini, terutama untuk produk jasa ya, kalau klien seperti itu. Ataupun produk fisik tapi tidak pernah mendapatkan orderan, tapi sudah belajar SEO nih. Apa penyebabnya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kalau belajar SEO itu memang unik ya. Makanya kita ada kaidah namanya yaitu untuk apa kita menghabiskan waktu tapi ternyata tidak ada uangnya. Untuk apa kita mengoptimasi ya sesuatu hal yang ternyata optimasi menghabiskan banyak waktu dan banyak biaya. Maka fokuslah sesuatu yang emang gede teman-teman sekalian, tapi waktunya tidak sampai ya mengeluangkan waktu yang cukup banyak dan optimasi tidak perlu terlalu keras. Nah, itu makanya kita harus perlu namanya kaidah riset keyword teman-teman sekalian. Oke, kita akan bedah ya teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang saat ini sudah pernah belajar SEO, tapi belum pernah mendapatkan klien, belum pernah mendapatkan jualan produk dari SEO. Nah, coba teman-teman belajar dari sini ya. Yang pertama adalah coba rapikan kembali riset kata kunci yang sudah teman-teman riset gitu kan. Saya pernah bilang seperti ini ya, ketika kita mau memulai dengan sebuah riset, ini terutama ya untuk kata kunci jualan transaksional ya, kita ngomongin transaksional ya. Teman-teman yang jualan produk jasa, saran saya mainlah produk jasa yang lokal-lokal dulu aja. Contoh misalnya teman-teman adalah seorang ya jasa, ini contoh misalnya. Jasa pembuatan aplikasi Jakarta, jasa pembuatan aplikasi Jakarta Selatan, jasa pembuatan aplikasi Tangerang Selatan. Nah, seperti itu. Atau teman-teman misalnya jualannya adalah jasa makeup wisuda Jakarta Selatan, udah jasa makeup wisuda Jakarta Selatan. Atau juga teman-teman misalnya ya jasa sedot WC ya, misalnya jasa sedot WC Jakarta Selatan, jasa sedot WC Tangerang Selatan, jasa sedot WC Manado. Nah, main kan di lokal-lokal itu dulu, gitu kan? Ya, sehingga nanti ketika ada orang datang, ya kita menang di situ, kita mudah menang dan kemudian kita ditelepon orang, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi riset kata kunci ini penting. Nah, riset ini modalnya seperti apa? Mindsetnya seperti apa? Mindsetnya seperti ini ya, teman-teman. Ya, carilah kata kunci yang bervolume dulu. Artinya emang ada yang mencari, gitu kan? Jangan sampai kita menembak kata kunci yang emang tidak ada yang mencari. Makanya apa sih yang dicari orang? Ya, kalau kita misalnya tidak punya tools teman-teman Arep, ya kwvendor.com, Uber Suggest tidak punya tools itu, teman-teman ketik aja di Google, pakai in private window atau incognito window, buka google.com, ketik di situ. Ya, misalnya jasa spasi makeup wisuda, spasi ada lagi nggak? Atau jasa sedot WC spasi. Ya, kasih spasi ya teman-teman ya. Nanti di situ ada suggest tuh. Nah, ketika ada suggest, lihat di situ ada nggak kota kita, ada nggak wilayah kita. Kalau ada ya sudah, itu yang kita optimasi. Begitu ya, itu harus pahami dulu teman-teman sekalian. Makanya ketika kita pengen mengoptimasi segala sesuatu hal, lihat dulu risetnya. Kalau tidak ada volumenya, jangan teman-teman ambil karena percuma. Itu yang pertama. Kalau risetnya terlalu lebar, tidak ada wilayahnya, maka kenapa Mas Didik? Misal, tidak ada wilayah, takutnya nanti terlalu luas. Terlalu luas, teman-teman butuh waktu yang cukup kuat, tapi teman-teman tidak kuat untuk mengoptimasinya. Akhirnya teman-teman merasa, kayaknya nggak cocok saya main SEO dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang teman-teman harus pahami di sana. Apalagi, nah riset yang tidak saya perbolehkan adalah teman-teman meriset kata kunci yang emang itu bukan bagian dari jualan teman-teman sekalian. Kalau bukan, nggak usah ngabis-ngabisi waktu. Contoh, dia jasa makeup wisuda, tapi websitenya ngomongin sesuatu hal kemana-mana. Perang Iran, perang Amerika, perang dunia ketiga, nggak nyambung, nggak usah. Gitu ya, tidak usah. Atau teman-teman main retail secara umum, itu juga saya tidak merekomendasikan untuk main di SEO. Ya, untuk SEO website ya. Kenapa sih Mas Didik nggak merekomendasikan kita main retail? Karena kalau main retail, itu persaingannya udah di luar nalar teman-teman sekalian. Contoh, jual baju batik udah nggak bisa teman-teman bertarung di kata kunci itu. Kenapa? Karena nomor satu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, belum lagi ada marketplace yang lain. Mereka sudah menguasai itu. Dan orang ya kalau pengen beli baju retail, mereka pasti langsung ke marketplace atau mereka langsung ke TikTok gitu kan. Nah, makanya bukan di sini ranah kita. Kalaupun teman-teman mau gitu main produk fisik, mainlah B2B. Sehingga ngerasain. Makanya beberapa murid-murid saya dia main ke pabrik sekalian, produsen,
pabrik pupuk, ya produsen pupuk, ya mainnya seperti itu. Bawang goreng, produsen bawang goreng, pabrik bawang goreng, atau teman-teman misalnya ya produknya adalah produk-produk ya yang umum, tapi produsen itu jauh lebih baik begitu. Itu saran saya seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke ya. Nah itu riset aja teman-teman harus betul-betul paham. Makanya ada kaidah yang kita jangan sampai kita nembak kata kunci jual baju. Kan bisa dioptimasi mas. Bisa, cuman waktunya lumayan. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Kemana? Kita butuh namanya cash flow yang cepat. Makanya dalam bisnis itu yang paling penting ada cash flow yang cepat. Oke ya, itu nomor 1 teman-teman. Emang harus diriset dulu semuanya. Baru yang kedua ya teman-teman harus betul-betul paham mengoptimasi itu. Kalau sudah, oh begini risetnya, segera dioptimasi. Maka nomor 2 ini, optimasi ini butuh namanya komitmen konsisten. Konsisten bikin postingan, konsisten bikin uploadan, ya posting berbentuk artikel, posting berbentuk page, ya dan lain sebagainya. Posting terus-menerus, Google akan lama-lama kenal dengan website kita. Kalau Google kenal dengan website kita, Google akan memberikan prioritas yang baik terhadap website kita. Itu kaidahnya, ya itu kaidahnya. Makanya emang semuanya butuh proses, iya butuh proses. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu yang cukup lumayan lama. Ya, misalnya SEO. Kalau saran saya coba yang ringan-ringan dulu sehingga 1 minggu ya kita sudah menang, 2 minggu kita sudah menang dan lain sebagainya. Oke, ya ini coba dipraktek lagi teman-teman sekalian 2 hal ini. Mudah-mudahan teman-teman optimasi websitenya bisa berpengaruh terhadap orderan dari teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang mengatakan dia sudah belajar SEO tidak bisa menghasilkan apa-apa, itu butuh diaudit apa saja yang sudah dilakukan. Begitu ya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.